Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Ada pembicara kita Mbak Yeni, dan kemudian ada rekan-rekan mahasiswa, dan mungkin ada yang menyusul, mungkin mahasiswa dari kampus lain juga, karena ada yang bertanya juga tadi link Zoom-nya. Oke, salam sejahtera dan salam sehat tentunya. Yang terhormat kepada pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Yeni Rares, SSN Grade Dipl PM, ya. Maaf kalau saya salah menyebut gelarnya. Kemudian yang terhormat juga pada tim Humas Universitas Trisakti, dan selamat datang kepada seluruh peserta acara kuliah dosen tamu alumni sharing session hari ini, yang mana kita sudah memasuki episode kedua, ya, dengan topik pemilik cerahnya prospek desain interior di masa depan. Baik, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan dan karunia sehingga pada siang hari ini mohon maaf saya mute. Mungkin suatu saat hitungan seperti apa yang nggak tahu ya. Seandainya ada Oke. Saya mute beberapa ya. Oke. Sebagai pembawa acara sekaligus selaku ketua program studi desain interior, perkenankan saya selaku MC juga dan host pada acara siang ini untuk membacakan susunan acara kali ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian akan langsung dilanjutkan ke pembacaan pembicara, ya, pembacaan CV-nya Mbak Yeni, karena dekan kita berhalangan hadir untuk memperbaiki siang hari ini. Kemudian pemaparan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi, ya, jika ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau ini diskusi setelah sesi pemaparan materi atau mungkin di sela-sela pemaparan materi Mbak Yeni. Kemudian foto bersama secara virtual, kemudian penyerahan sertifikat kepada pembicara, dan diakhiri dengan penutup. Jadi rekan-rekan semua, maka karena waktu juga yang membatasi kita, untuk acara yang pertama, kita langsung saja untuk pembacaan CV pembicara yang akan langsung saya bacakan secara singkat, dan izin saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya. Berikut CV singkat, ya, sebenarnya dari Mbak Yeni cukup panjang, akan saya persingkat, mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam pemersingkatannya. Mbak Yeni Rares lahir di Medan di tahun 1973, wah baru ulang tahun ya Mbak, 2 Juni kemarin. Dan pendidikannya, ulang tahun Mbak Yeni, walaupun sangat. Dan maunya pendidikan interior design, nih sama dengan teman-teman mahasiswa, ya, di Universitas Trisakti. Kemudian pendidikan lanjutan postgraduate diploma project management di Melbourne, dan sekarang masih aktif bekerja sebagai interior designer sekaligus entrepreneur. Dan mulai bekerja bahkan sebelum lulus. Nah, ini teman-teman mahasiswa mungkin bisa mencuri tanda kutip dari Mbak Yeni. Belum lulus sudah kerja di bidang interior pula, ya. Mungkin banyak juga sih Mbak Yeni mahasiswa kita yang sudah bekerja padahal belum lulus, malah ada yang kerja sambil TA, ada yang kerja sambil kuliah gitu. Nah, Mbak Yeni ini cukup konsisten teman-teman semua, ya, mahasiswa semua. Mulai dari tahun 96 Mbak Yeni belum lulus kuliah tapi sudah aktif bekerja di bidang desain interior, hingga di tahun 2009 Mbak Yeni memutuskan untuk mendirikan dibilang suatu biro desain interior, ya Mbak Yeni. Iya. Namanya interior design firm. Ya, interior design firm bernama Arterum. Nah, di tahun 2012 sampai dengan sekarang, 2022 masih ya Mbak Yeni, masih aktif ya? Masih, betul. Aku co-founder and principal di Lexa Home. Nah, ini teman-teman mungkin pernah dengar juga nih Lexa Home, ya. Kayaknya pernah juga nih di pameran-pameran dan sebagainya. Betul, sempat pameran, sering pameran sih Lexa Home, ya. Iya, sering. Jadi cukup familiar lah di kalangan mahasiswa desain
desain interior yang rajin ke pameran. Nah, baik, ini Mbak Yeni saya izin mempersingkat saja ya karena cukup panjang juga. Jadi saya tertarik dengan masa kuliahnya Mbak Yeni karena ini pasti teman-teman juga merasakan. Ya, ternyata Mbak Yeni ini cita-citanya dari kecil ingin menjadi dokter. Inginnya menjadi dokter. Akhirnya jadi dokter interior ini. Jadinya dokternya nyasar. Dengan keseriusannya udah ditunjukkan dari masa SMA dengan mengambil jurusan biologi. Jadi buat teman-teman kalau sekarang kan IPA ya Mbak Yeni ya, IPS gitu ya. Kalau dulu udah benar-benar penjurusan per mata pelajaran kali ya, ada beberapa. Ya, dulu ada fisika, biologi, sama sosial. Ya, nah Mbak Yeni saking seriusnya pingin jadi dokter, dia di SMA mengambil jurusan biologi, sempat mengambil masuk kedokteran gigi di Trisakti, bahkan diterima di ranking yang sangat baik gitu ya. Tapi nggak jadinya karena mentalnya nggak siap katanya berkutat dengan darah. Nah, akhirnya Mbak Yeni memutuskan yang nggak ada darahnya. Betul. Nggak ada darah. Isinya indah-indah. Yang nggak ada darah-darahnya akhirnya pindahlah ke desain. Nah, di desain sama di Trisakti juga saat itu desain masih tergabung di FTSP ya, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin belum tahu, baru akhirnya pisah menjadi satu fakultas sendiri saat ini, yaitu Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, dulu tuh pendidikan desain interior Trisakti masih bagian dari FTSP atau Fakultas Teknik Sipil Perencanaan, dan akhirnya Mbak Yeni menyelesaikan masa pendidikannya. Ya, tadi ya, kalau yang sudah join dari awal, sudah diwisuda di tahun 98 setelah kejadian 12 Mei. Kira-kira seperti itu. Nah, karena kita akan mengangkat karena kita akan mengangkat tentang berbisnis. Karena Mbak Yeni ini benar-benar tadi saya bilang konsisten di bidang desain interior. Mulai mungkin kita akan mendengarkan panjang dari Mbak Yeni. Nah, ini masa bekerjanya mungkin kita perlu bahas juga nih. Dan setelah menamatkan kuliah, Mbak Yeni ini aktif bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang sipil arsitektur interior. Jadi ini masih bekerja sama orang lah ya Mbak Yeni. Masih kerja sama orang, kemudian nih teman-teman juga perlu mencuri juga ilmunya. Mungkin gimana sih kalau pengen berbisnis di bidang desain interior setelah lulus, bisa dengan tanda kutip kerja dulu, curi ilmu dulu dari perusahaan tempat bekerjanya gitu ya. Apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu di preparation di bidang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, misalnya seperti itu. Beberapa tahun kerja di desainer interior sebagai desainer interior. Tahun 2001 Mbak Yeni kembali melanjutkan pendidikannya Project Management di Melbourne Institute of Technology, Royal Melbourne Institute of Technology di Australia. Project Management sangat menarik ya karena mungkin mendukung dalam hal mendesain. Jadi lebih memudahkan dalam mengkoordinasikan project timeline yang sedang dikerjakan sesuai dengan budget dan kualitinya tentunya. Nah, ini teman-teman juga bisa mendengarkan mungkin nanti setelah lulus, kalau ada rezeki atau masih semangat mau melanjutkan studi, bisa apa yang kira-kira bisa mensupport dengan tujuan teman-teman semua. Jadi beda, tentu kan tujuan setelah lulus semuanya berbeda-beda. Nah, apa yang perlu diambil tentunya bisa didengarkan dari Mbak Yeninya langsung nanti. Setelah lulus dari Melbourne, Mbak Yeni, ini 2 tahun ya, Mbak Yeni 2004 sampai 2006. Nah, kemudian menjadi art principal, kemudian menjalankan art project untuk siswa-siswa di Jakarta International Montessori School, dan art project untuk Kids Club International Sport Club. Wow. Dan di tahun 2006 mulailah berpartner dengan PT Artistika, dan kemudian di tahun 2009 mendirikan Art Room yang sekarang dikenal menjadi Art Room. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan Mbak Yeni juga masih aktif, makanya tadi saya sampaikan, saya tuh sering dengar Mbak Yeni, tapi nggak pernah ketemu langsung ya, karena kita selalu di ini ya Mbak Yeni, WhatsApp grup HDII, gitu ya. Betul, sering di WhatsApp HDI ya, iya, kita ketemunya. Betul. Dan Mbak Yeni juga memiliki sertifikat keahlian. Nah, ini teman-teman semua juga
Kalau mau tahu tentang bagaimana memperoleh sertifikat keahlian, tentunya bisa juga nanti dikulik-kulik dari Mbak Yeni. Karena sertifikat keahlian itu tidak sembarangan diberikan ya, tentunya dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Dan Mbak Yeni memiliki sertifikat keahlian di bidang desain interior yang tentunya disahkan oleh LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Ini beberapa proyek Mbak Yeni, sudah sangat banyak. Mungkin nanti buat lebih lengkapnya akan ada penjelasan dari Mbak Yeni, tentunya dengan gambar-gambar juga, supaya lebih kebayang gitu ya. Nah ini beberapa media achievement-nya Mbak Yeni ya, beberapa majalah interior design tentunya, dan majalah Weddingku nih juga sangat menarik. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sangat panjang ya ternyata, sangat panjang, CV singkat saja panjang. Nah itu teman-teman, jadi mudah-mudahan bisa memotivasi, karena CV itulah yang nantinya akan menceritakan perjalanan hidup teman-teman semua. Oke, karena nggak mau berlama-lama lagi, langsung aja kita bergerak ke acara inti, yaitu pelaksanaan kuliah dosen tamu dengan pembicara kita Yeni Rares, dengan judul Caranya Prospek Bisnis Desain Interior di Masa Depan. Nah, sebelum memulai materinya, saya juga mau mengingatkan teman-teman mungkin nanti mohon memute audio masing-masing supaya suaranya nggak bocor, dan mungkin bagi teman-teman yang langsung mungkin interest, mau nanya atau mau komentar atau apapun, silakan dilakukan melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan setelah paparan materi, atau mungkin kalau misalnya masih nyambung akan langsung dijawab oleh Mbak Yeni. Boleh ya Mbak Yeni seperti itu ya? Boleh, boleh. Feel free aja nanti kalau ada yang mau Ya, ditanya. betul. Jadi teman-teman feel free aja, jika ada yang mau ditanyakan silakan saja. Baik, langsung saja kepada Mbak Yeni, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa karena sudah memperkenalkan saya ya dengan teman-teman desainer muda dari Trisakti. Halo semuanya, apa kabar? Saya termasuk senior buat kalian, senior banget ya, karena saya sudah 30 tahun di bidang interior, karena awalnya di tahun 91 saya juga sudah mulai kuliah. Ya, jadi Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat semua buat kita semua ya. Jadi pagi ini, halo? Halo? Ya, jadi pagi ini, siang ini kita akan memulai untuk sharing. Ini sesinya sesi sharing aja ya, Mbak Nisa ya, supaya jangan terlalu kaku. Karena kan pesertanya juga anak-anak yang sudah di tugas akhir dan sudah mulai melihat-lihat nanti untuk setelah tamat apa sih rencananya. Oke, mungkin saya coba share screen aja. Ya, dicoba silakan. Oke. Sudah kelihatan kan, Mbak? Belum, Mbak Yeni? Belum ya. Belum terlihat share screen-nya. Bisa? Apa mau dibantu? Oh, boleh, boleh. Kalau bisa dibantu. Saya bantu dari file terakhir yang Mbak Yeni kirim, boleh? File terakhir, iya. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, share screen. Oke, sebentar. Oh, ini saya udah masuk ya? Tapi masih loading, masih gelap. Masih loading. Internetnya unstable nih. Ya udah nggak apa-apa Mbak Yeni, aku yang sudah. Gimana? Mbak Yeni aja atau mau saya? Boleh, Mbak Nisa aja. Oke, boleh. Oke. Mbak Yeni boleh stop share, saya yang akan share. Oke. Oke. Sudah terlihat Mbak Yeni? Ya, sudah. Oke. Ada yang menghalangi nggak? Menghalangi pandangan mata Mbak Yeni di layar saya? Nggak ada? Sudah, oke. Aman? Oke, baik. Sudah. It's clear, ya, betul.
Oke, buat teman-teman desainer muda ya, sekarang kita mau cerita dan membahas cerahnya prospek bisnis desain interior di masa depan. Itu seperti apa? Karena memang itu yang ingin diangkat dari mata kuliah yang sedang dilakukan di Trisakti ya untuk mahasiswa tingkat akhir. Oke. Ya, lanjut ya, Mbak. Iya. Ya mungkin tadi untuk awalnya perkenalan tentang saya sudah disampaikan oleh Mbak Nisa, jadi mungkin bisa lanjut aja. Oke, mungkin di sini saya mau cerita sedikit ya tentang dimulainya menjadi entrepreneur di industri desain interior ya. Waktu itu setelah yang tadi dibacakan oleh Mbak Nisa, memang di tahun 2006 itu setelah sebelumnya saya bekerja, kemudian saya bersekolah kembali, kemudian akhirnya saya kembali ke Indonesia untuk kemudian mulai bekerja berpartneran dengan ex pimpinan saya. Mungkin pertanyaannya kenapa bisa berpartneran dengan ex pimpinan? Itu kan agak menarik sebetulnya ya. Karena sebelumnya saya sudah bekerja di situ sekitar 3 tahun. Nah, tetapi akhirnya di tahun 2006 pimpinan saya mengajak saya untuk join. Berarti sebenarnya kesempatan untuk saya untuk mau tahu seperti apa sih bisnis di interior setelah kita selesai kuliah, kemudian kita juga sudah pernah bekerja, terus kemudian sekarang ada penawaran nih untuk kita kerjasama di bidang di bisnis yang sama di industri desain. Akhirnya setelah saya menjalankan bisnis bersama dengan partner saya, di 3 tahun kemudian di 2009, saya akhirnya memberanikan diri nih untuk membuka satu firm desain ya. Dan memang ternyata dari tahun 2009 itu terbentuklah Art Room, dan memang sering pelajari dari awal ya. Seperti apa. Intinya sebenarnya pada saat kita memulai untuk melakukan bisnis itu adalah pola pikir kita yang harus mulai ditata. Bahwa memulai bisnis itu tidak mudah, tetapi kita harus mampu dan berani dan berinovatif, dan jangan pernah ada perasaan bahwa kita takut gagal. Jadi kita memang harus selalu berpikiran positif nih, teman-teman muda nih. Karena memang mungkin kita awalnya akan meraba-raba dulu seperti apa sih berbisnis. Cuman kalau kita memang yakin pada saat itu bahwa kita dapat memberikan yang terbaik, karena kan awalnya kita sudah punya background ya, background sekolah. Jadi itu yang kita harus tata betul pada akhirnya, dan itu mengasah mental saya juga at the end gitu. Dan disiplin juga penting pada saat saya memulai itu, bahwa kita harus bisa mengencourage diri sendiri. Karena pada saat kita berbisnis sendiri itu kan sebenarnya tidak ada yang membantu kita, tetapi kita harus memiliki kepercayaan diri bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa memberikan efek yang baik untuk orang lain ya. Dan pada saat kita berbisnis itu, pada saat itu saya juga bertemu dengan banyak orang nih, dengan vendor, bahkan dengan klien, dan ternyata mereka itu memberi ya berbisnis. Jadi memang memiliki network dan kemampuan untuk berkomunikasi itu juga sebetulnya sangat penting. Jadi jangan untuk tahu, bertanya, karena orang-orang di luar sana itu memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda yang akhirnya menambah pengalaman yang baik untuk kita sampai akhirnya kita dapat menjalankan bisnis. Dan itulah yang menjadi bekal saya tuh sampai akhirnya dari tahun 2009 sampai 2022 itu menjadi entrepreneur di industri desain interior. Itu awalnya saya menjadi entrepreneur. Begitu. Kita lanjut. Okay, next. Ya. Nah, kita ulang sedikit nih ya dari teman-teman desainer ya. Sekarang kan kita mau membahas perjalanan seorang desainer di industri desain interior. Kalian sebagai mahasiswa yang sudah di tingkat akhir, tentu kalian tahu ya bahwa kalian sudah menjalani jenjang akademi desain interior berapa tahun? Berapa tahun nih sekarang Mbak Nisa? Kalau boleh tahu sebagai student. Normalnya 4 tahun. 4 tahun. Kalau zaman saya dulu tuh sudah 5 tahun. Ya. Bahkan ada yang 6 tahun ya pada saat itu. Karena kan memang susah. Kalau zaman dulu tuh kayaknya menjadi desainer interior itu kendalanya banyak ya. Kita juga mesti belajarnya
lebih ekstra. Kalau sekarang mungkin 4 tahun sebenarnya termasuk cepat sekali malah. Iya. Nah, perjalanan seorang desainer itu selain jenjang akademi interior yang sudah kita jalanin, yang sudah kalian jalani selama 4 tahun, kemudian setelah selesai berarti akan ada pilihan bahwa kita harus mulai di jenjang karir untuk bekerja di desain interior company atau menjadi freelancer. Itu akan menjadi pilihan. Ya. Dan banyak yang teman-teman mungkin awalnya, aduh kayaknya enak nih jadi freelancer, atau memang yang ingin tahu lebih banyak, memang lebih baik saya sarankan untuk kalian bekerja di interior design company. Karena pada saat kalian bekerja di desain interior company itu bukan cuman hanya sekedar bekerja, tetapi di situ kalian akan belajar banyak hal. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki background yang berbeda, dalam arti kalian akan belajar tentang administrasi, kalian akan belajar tentang desain sendiri. Desain sendiri sebenarnya kalian sudah pelajarin, cuman bagaimana caranya berkoordinasi, kemudian untuk berinteraktif dengan vendor, supplier, ya, selain bertemu dengan klien. Nah, kalau misalkan freelancer mungkin sih sama pada prinsipnya, kalian juga akan belajar untuk bertemu dengan supplier, vendor, tetapi kalian mungkin belum begitu memahami bagaimana sih manajemen desain itu sendiri, memiliki perusahaan di bidang desain. Nah, itu kalian juga mesti mulai belajar tuh di situ. Jadi dengan kalian ikut di perusahaan interior design, kalian akan belajar manajemen, karena pada akhirnya kalian harus memanage apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian ada pilihan lagi setelah kalian melakukan jenjang karir di desain interior company. Di situ kalian akan punya satu pemahaman apa ya yang terbaik, bagaimana caranya supaya dapat lebih baik. Nah, itu boleh beralih ke menjadi entrepreneur di industri desain interior. Karena menjadi entrepreneur di industri desain interior itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi ya, pengalaman saya bahwa kita harus bisa mengencourage diri sendiri. Karena semuanya dari nol, kita mesti melakukan apa-apa sendiri. Ya, jadi kita mengambil keputusan, kita untuk mencari market itu, dan kalian harus mampu mengencourage diri sendiri dan menjadi disiplin untuk diri sendiri. Kalau tidak bisa disiplin, karena kan identik nih anak desain kita bisa seenak-enaknya, padahal itu beda. Kalau kamu mau jadi entrepreneur, you have to be discipline to your own gitu loh. Nggak bisa yang kita bersembunyi di balik kita kan orang art nih, kalau tergantung itu namanya jadi seniman. Tapi kan kita tidak begitu, kita berbisnis, kita berusaha. Jadi tidak bisa kita berbalik, mesti ketemu momennya dulu, baru ada moodnya untuk kerja. Wah, itu totally salah. Itu yang harus mulai dirubah mindset-nya. Kita punya tanggung jawab, kita punya deadline, dan itu kita harus mampu lakukan apabila kita sebagai seorang entrepreneur di industri desain interior. Seperti kita tahu kan, pada zaman kita sekolah aja tuh yang namanya pelajaran kan susah. Susah dalam arti komitmen waktu ya. Benar nggak tuh? Mulai dari mendesain, kemudian kita harus, saya bilang sih kita bisa bergadang bermalam-malam, dan itu komitmennya juga cukup tinggi. Nah, itu akan diulangin lagi pada saat kalian ingin menjadi seorang entrepreneur. Tetapi dengan form yang berbeda, karena kalian harus mampu mengencourage semuanya, mulai dari mencari klien, kemudian membuat jadwal untuk ketemu dengan klien, dengan vendor, dengan supplier, kemudian harus membuat gambar, kemudian harus visit ke workshop, kemudian harus visit ke lapangan. Nah, kalian harus menata ini semua nih, bagaimana caranya. Makanya perlu disiplin. Kalau tidak disiplin, bisa dibilang kita akan susah nih menjalankan bisnis sebagai entrepreneur di industri desain interior. Nah, pada saat kita menjadi entrepreneur itu juga kita harus memulai untuk memiliki license, supaya kita juga pada saat menjalankan bisnis, klien juga tahu bahwa kita itu adalah profesional di bidang kita. Nah, license itu yang salah satu tadi yang Mbak Anissa sudah sampaikan, bahwa ada sertifikat keahlian, dan itu kita harus memiliki itu.
apalagi kalau kita mau berbisnis sendiri ya, karena memang kita di bidang profesional ini sebenarnya banyak kendalanya. Mungkin sekarang sudah lebih terpilah-pilah, tapi pada saat kita zaman dulu itu kan kendalanya banyak sekali, bahwa kita sebagai seorang desainer itu juga kadang-kadang bersaingnya dengan para tukang ya. Benar nggak? Nah, sekarang apa sih yang membedakan kita dengan tukang? Bener nggak? Kan tukang tuh gampang tuh. Kadang klien kan mau low cost kan. Ya udah lihat aja dari majalah, bikin begini begitu gitu. Nah, apa sih yang membedakan kita sebagai entrepreneur dan mereka tukang sebagai pembuat produksi dari desain yang kita punya? Nah, itu kalian mesti aware. Makanya mesti harus ada license. Nah, license sebagai seorang desainer interior itu adalah memiliki sertifikat keahlian yang memang diakui ya untuk kita bergerak di bidang jasa konstruksi interior. Nah, itu penting. Penting sekali, dan itu dinaungi awalnya menjadi anggota Himpunan Desain Interior HDII. Karena dengan kita bernaung di dalam HDII, nanti HDII yang akan menggiring kita untuk melakukan sertifikat keahlian. Nah, itulah yang akan membedakan tukang, karena sekarang ini kan orang-orang yang bukan desainer juga ngaku desainer juga banyak, bener nggak? Iya, benar. It's okay, semua orang punya kemampuan untuk mendesain, mendekor, tetapi menjadi seorang profesional di bidang desain interior seperti kita harus memiliki satu sertifikat yang hanya kita, karena kita sudah sekolah 4 tahun. Zaman saya dulu sekolah 5-6 tahun. Nah, itu ada plakat buat itu. Ya, jadi bukan cuma hanya sekedar melihat di TV atau melihat di majalah, tetapi dengan kita mengikuti jenjang akademi di desain interior, kita tahu desain wise itu seperti apa, karena kita membuat layout. Di layout itu kan awal dari kita mendesain ya, karena kita membuat zoning. Nah, apakah mereka tahu fungsi dari zoning? Somehow kan tukang hanya bukan tukangnya, mereka yang bukan backgroundnya sebagai desainer interior itu kan melihat hanya indahnya, cantiknya dipasang, tapi zoning-zoningnya sendiri seperti apa, flow-nya seperti apa. Jadi memang kita bergerak sebagai profesional di bidang desain interior, dan sebagai entrepreneur kita mesti harus memiliki license untuk itu, untuk bekal kita untuk berbisnis. Begitu. Oke, kita next ya, Mbak. Oke. Nah, ini pengertian tentang entrepreneurship. Sebenarnya kalian bisa baca ya, yang berasal dari bahasa Prancis, entreprendre yang artinya berusaha. Tetapi kemudian diperkenalkan oleh Richard Cantillon, diartikan mengejar peluang tanpa mempedulikan sumber daya yang dimiliki. Berarti artinya kewirausahaan. Nah, sementara kan kita sendiri sudah memiliki sumber daya karena kita sudah mempunyai background sekolah pendidikan di bidang interior design. Jadi kita bisa memulai sebagai entrepreneur. Jadi bukan entrepreneurship lagi, karena entrepreneurship itu kan luas sebetulnya, ya. Cuman karena kita sudah memiliki background di bidang desain. Ini koneksi ya. Oke. Sambil menunggu koneksinya kurang baik. Oke, sambil menunggu yang belum ngisi. Iya. Mbak, ini koneksi kurang ini ya? Sama, koneksinya unstable nih. Oke. Di saya koneksinya ya. Iya. Oke. Ini sudah terdengar sih, tapi putus-putus. Oke, ya halo. Ya, udah clear. Oke. Ya. Oke, next. Oke, sorry. Oke, kembali lagi ya untuk berbisnis di bidang desain interior. Nah, memang kan sekarang tuh desain interior itu peluang bisnis itu sangat banyak dan sangat bertumbuh, dan permintaannya signifikan ya.
dari residential, commercial space, office space, hospitality space, rumah ibadah, bahkan produk retail home dan project interior, finished goods. Jadi untuk kita memulai berbisnis atau menjadi entrepreneur di bidang desain interior itu banyak hal. Ya, next. Why? Kenapa permintaannya banyak dan sangat signifikan? Karena sekarang itu kan jumlah kaum urban itu sangat meningkat ya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa desain interior itu sangat dibutuhkan saat ini. Karena kaum urban itu seperti kita tahu kan, mereka kan menganut paham perkotaan, ya kan, which is akhirnya mereka mulai menyadari bahwa desainer interior itu penting masuk ke dalam lingkungan atau lifestyle mereka. Dan lagi juga karena tren properti hunian dengan luasan terbatas itu juga sangat tinggi saat ini. Karena semakin kesini harga lahan semakin mahal, kemudian akhirnya kita properti itu akhirnya menjadi vertikal. Nah itu kan banyak trik-trik untuk bagaimana sih mendesain hunian yang dengan lahan yang terbatas, tetapi hunian itu masih memberikan kenyamanan buat kita. Nah itu tidak semua orang mampu untuk membuat bahwa hunian itu akan menjadi nyaman. Nah, itu disinilah salah satunya sebagai desainer interior dituntut untuk bisa mengerjakan itu dan memang diperlukan untuk itu. Dan kemudian area komersial sekarang semakin banyak karena balik lagi kaum urban itu sendiri karena menganut paham kekotaan, banyak area komersial seperti kafe, kemudian coffee shop, dan lain-lain itu ya, kemudian hotel ya, yang akhirnya itu juga membutuhkan seorang profesional untuk membuat suatu desain yang baik sesuai dengan fungsinya juga, selain cuman hanya bukan hanya estetika. Di situ kita sebagai desainer interior mempunyai peranan yang sangat penting. Dan kemudian mengapa demand-nya tinggi? Selain kaum urban tersebut juga karena mereka melakukan traveling. Dengan melakukan traveling, mereka melihat banyak hal, ya kan? Mereka mengalami sesuatu yang menarik di luar sana terhadap tempat tinggal. Dalam arti pada saat mereka traveling yaitu hotel, ya. Kemudian mereka visit ke kafe-kafe dan itu nyaman. Dan pada saat mereka kembali dari traveling, mereka ingin tetap menikmati kenyamanan itu. Nah, bagaimana nih untuk merealisasikan kenyamanan yang mereka dapat? Nah, disinilah pada saat kita mendesain itu, kita sebagai desainer interior kan yang memang sudah belajar, kita kan harus mampu, dan itu menjadi salah satu sebab kenapa desainer interior itu demand-nya sangat tinggi. Ya, kemudian juga karena ada peningkatan nilai ekonomi sebagai kaum urban ya yang memang sudah stay di perkotaan, mereka mampu untuk meng-afford untuk memakai jasa seorang desainer interior. Jadi tidak seperti orang zaman dulu gitu ya. Kalau anak zaman sekarang karena masuknya ke dalam kaum urban, peningkatan nilai ekonomi itu yang mereka pakai untuk memakai jasa seorang desainer interior. Dan lagi interior itu akhirnya menjadi gaya hidup. Ya, maksudnya setelah tadi yang hunian dengan luasan terbatas ternyata menjadi nyaman, kemudian area komersialnya juga menjadi sangat kalau sekarang istilahnya tuh Instagramable karena touch up dari seorang desainer interior, akhirnya semua menjadi gaya hidup dan mereka traveling kan. Nah, itu tuh seorang desainer diperlukan untuk bisa mensupport gaya hidup kaum urban tersebut. Nah, ditambah lagi peran media nih. Peran media sekarang ini kan banyak banget blast ya secara itu tadi Instagramable, kemudian melalui TikTok, melalui ya kalau dulu Facebook gitu. Nah, ini nih why seorang desainer interior itu menjadi memiliki demand yang tinggi karena untuk bisa menyediakan semua fasilitas untuk menunjang poin-poin yang ada di sini.
Jadi memang dibutuhkan seorang yang memiliki profesi yang ahli di industri desain interior untuk dapat mewujudkan kebutuhan kaum urban, untuk memiliki ruangan indah, nyaman, memiliki fungsi yang maksimal, memiliki nilai lebih yang mencerminkan gaya hidup yang baik. Itulah yang terjadi sekarang. Itu karena meningkatnya jumlah kaum urban itu. Oke. Next. Oke. Ya, sorry. Nah, ini kita bisa lihat nih, beberapa bisnis di industri desain interior mungkin bisa menjadi acuan teman-teman yang baru mau lulus nih. Pilihannya bisa menjadi, mungkin pada saat kita kuliah itu pemikirannya apa kita mau menjadi seorang konsultan desain interior. Biasanya sih rata-rata begitu ya. Nah, itu menjadi pilihan, kemudian menjadi interior design kontraktor. Seperti apa sih menjadi desain interior kontraktor? Ya, selain konsultan itu kan kita menggambar, membuat perancangan, membuat konsep. Kemudian siapa yang akan merealisasikan konsep dan perancangan tersebut? Adalah seorang kontraktor. Ya, mereka yang akan memproduksi dari apa yang dirancang oleh seorang konsultan. Kemudian ada juga services design interior and build services itu juga ada, di mana konsultan dan kontraktor itu berdampingan. Disediakan dalam satu firm design, ya. Dan ini juga menjadi satu industri desain buat teman-teman desainer yang ingin memulai bisnis. Kemudian menjadi lighting designer, ya. Sekarang udah lebih spesify lagi kan, sebagai desainer interior kita bisa menjadi spesialisasinya di lighting designer, karena sekarang pun lighting designer itu kan sangat tinggi demand-nya ya, karena misalkan kayak hotel atau commercial space, coffee shop, itu mereka membutuhkan ambience yang nyaman. Nah, itu memang kita sebagai desainer interior memang kita belajar secara general, tetapi untuk kita menjadi specialize lagi di situ, ya kita bisa mendalami ilmu lighting. Nah, selain itu juga kita sebagai desainer juga ada celah untuk bermain di retail interior, desain furniture. Kita membuat satu furniture, terus kemudian kita menjualnya secara retail. Nah, kemudian selain retail interior design furniture juga ada retail design produk dan aksesoris. Dan ini banyak sekali. Jadi itu beberapa bisnis di industri desain interior yang kalian bisa mulai jajaki, mulai kalian lihat, kalian mulai bedah satu-satu. Di mana sih kalian itu ingin mencoba? Boleh sih coba dulu dilihat ya, mungkin dilihat, dipelajarin sebagai konsultan seperti apa, sebagai desain interior kontraktor seperti apa, kemudian apabila kalian ingin memiliki service di bidang desain and build seperti apa, kemudian yang tadi sebagai lighting designer, kemudian retail interior design furniture, kalian mesti harus bikin produk ya, mendesain produk sebagai support support dalam bidang desain interior. Kalau sekarang kita lihat tuh retail interior design produk itu seperti yang ada seperti di IKEA juga banyak, di mana di Informa ya, banyak tuh aksesoris finish goods ya. Itu juga bisa menjadi celah buat para yang desainer itu untuk mulai berpikir, lucu juga nih ya kalau kita bikin produk. Nah, itu kalian balik lagi mesti harus melihat peluang-peluang itu, di mana sih yang nyamannya buat kita sebagai desainer interior. Jadi itu beberapa bisnis di industri desain yang kalian bisa mulai lihat, pelajari, ya, dianalisa lagi seperti apa. Ya. Oke, next. Ya, kalau dari beberapa sumber ya, pertumbuhan pasar desain interior dan ketersediaan entrepreneurship di industri desain interior di Indonesia itu masih luas sebetulnya. Secara umum, surveinya 24% ingin menjadi entrepreneurship. Entrepreneurship yang seperti kita bahas, itu kan wira usaha swasta ya. Kemudian tetapi dari data statistik 2017, entrepreneur di Indonesia itu hanya 3,1% dari populasi milenial. Coba tuh, seberapa besar tuh kesempatan itu. Kalau kamu melihat itu, kamu sudah mulai harus memikirkan, saya mau di posisi mana nih? Ya.
mau menjadi bagian yang di mana nih? Apa yang menyumbangkan lebih dari 3,1% itu atau di mana? Kalau menurut data Asosiasi HDII di 2017, pertumbuhan bisnis desain interior itu 50%. Maksudnya adalah kalau saya kembali lagi ke zaman saya dulu awal-awalnya bekerja, memang kan desain interior itu tidak sepopuler sekarang. Kalau zaman dulu kan orang berpikirnya, waduh, pakai desainer interior itu pasti sangat mahal, ya kan? Dan masih terbatas, tidak banyak. Tetapi sekarang kan karena sudah eranya era urbanisasi dan yaitu orang traveling segala macam mereka melihat, jadi memang cukup signifikan, mulai dari materialnya sendiri, kemudian stylenya sendiri, ya. Nah itu tuh yang menyebabkan pertumbuhan bisnis desain interior itu bisa mencapai 50% menurut data dari Asosiasi Himpunan Desain Interior 2017. Oke, next. Nah, kalau ini data dari Technavio, itu bisa nanti coba di browsing. Ini Global Interior Design Services Market, perkiraan untuk tahun 2021 sampai 2025. Ya, market growth with accelerate at CAGR about 4%. Itu maksudnya adalah pertumbuhan selama rentang periode waktu tertentu, ya. Diharapkan ke depannya itu sekitar 4%. Kok cuman kecil sih? Karena ini kita ngambilnya global, worldwide. Ya, kalau diambil worldwide mungkin hanya 4% karena akan berbagi juga dengan negara-negara yang memang masih belum berkembang, ya. Kemudian kalau growth contributed by APEC sendiri sudah mencapai 35%. APEC Asia Pasifik, ya. Asia Pasifik kan juga sekarang tuh lagi berkembang, sangat berkembang. Nah, itu growth contributed-nya sendiri sudah 35%, berarti hampir sama dengan Indonesia yang tadi itu. Indonesia 50%. Nah, tetapi secara Asia Pasifik kita di 35%. Ya. Kemudian kayak growth untuk 2021 hanya 3,30% karena memang pasti impact dari masa kita menjalani COVID. Ya, kemudian incremental growth-nya 24,13 dari tahun 2020 sampai 2025, ekspektasinya di 24,13% worldwide, which is bagus, masih tetap bagus, tapi mungkin untuk Indonesia akan lebih. Begitu, karena itu tadi kalau worldwide kan kita dari yang maju, negara berkembang, negara yang sedang mau maju atau sedang mau berkembang juga kan mengikuti. Sementara market impact-nya kita lihat di sini sih negatif, tapi sebetulnya impact dari desain ini sebenarnya cukup besar gitu. Oke, next. Ya. Oke. Setelah dari kita bahas itu, profil seorang desainer interior ini sih yang secara simple, ya. Adalah desainer interior yang baik itu mereka yang mampu memiliki kemampuan untuk menciptakan tampilan nuansa, suasana area yang diinginkan seorang klien, yang areanya didesain dengan pekerjaan minimal. Maksudnya apa sih pekerjaan minimal? Nah, anak desain sekarang itu kan semuanya udah jago computerized kan, sudah semuanya pakai AutoCAD. Jadi mereka mampu pakai AutoCAD, pakai 3D Max seperti itu, ya. Mereka mampu menampilkan visual 3D. Kemudian mereka harus mampu melihat objek kehidupan nyata calon klien, ya, memahami kebutuhan dan emosi klien melalui ekspresi atau dengan sense yang mereka miliki. Artinya apa? Pada saat kita sebagai desainer interior, selain kita juga secara metode teknikalnya bahwa kita harus menampilkan visual 3D, tapi kita harus tahu nih psikologi calon klien kita seperti apa sih, ya, untuk kita bisa menerjemahkan keinginan dari klien. Ya, jadi maksudnya seorang klien yang areanya didesain dengan pekerjaan minimal. Jadi bukan lagi dengan misalkan bikin satu desain, kemudian kita langsung produksi, tapi kemudian ada kesalahan, kita langsung bongkar. Tapi kita sudah dengan studi di awal, kemudian kita analisa keinginannya seperti apa, kemudian melalui ekspresi sama emosi klien, kemudian kita terjemahkan dalam visual 3D. Nah, itu kan sebenarnya meminimalisir pekerjaan desainer interior.
Ya, jadi kalau ke tukang kan ibaratnya kliennya cuman maunya kayak begini gitu. Jadi wah nggak sesuai saya bongkar deh. Wah itu kan udah bukan pekerjaan minimal karena sudah ada cost, ada waktu, ya, dan ada resiko. Nah ini jangan sampai terjadi gitu. Tetapi kita sebagai desainer interior itu sudah bisa bekerja untuk meminimalisir pekerjaan yang ingin disampaikan ke klien. Itu maksudnya. Oke, next ya. Ya. Oke. Oke, kita bikin singkat ya. Setelah yang tadi saya jelaskan bahwa pada saat kita melakukan suatu bisnis itu apa sih yang harus kita punyai gitu ya? Apa yang sih yang harus kita miliki? Poin-poin seperti apa sih? Networking, otomatis kita harus memiliki networking. Tapi gimana caranya nih memiliki networking? Kita kan masih kuliah. Loh, pada saat kamu kuliah kan kamu juga sudah mulai dong ke pameran ya, dan itu adalah untuk nge-build up suatu networking dengan vendor, dengan supplier, kemudian ketemu dengan mungkin dari desainer-desainer yang lain untuk saling bertukar informasi. Kemudian kita harus punya connection dengan mereka. Ya, jadi kita kumpulin aja dulu ini semua. Dalam arti bukan, kalau cuma ketemu vendor, ntar siapa yang mau kasih project nih? Kita ngobrol, karena pada saat mereka tahu bahwa kita seorang desainer, pada saat mereka ketemu dengan orang lain, mereka bisa aja memperkenalkan kita, karena kita memiliki koneksi yang bagus dengan mereka. Saling saling bertukar informasi ya, itu yang kita harus dapat, memiliki networking dan mempunyai koneksi dengan saling bertukaran informasi itu penting. Jadi jangan dipikir wah kita mesti punya database nih segian, jangan, kita bukan orang asuransi, jangan salah ya, bukan begitu. Cara kerjanya bukan begitu, karena kita harus datang dari kebutuhan, karena kan interior design itu bukan kebutuhan yang utama dalam arti primer, betul. Ya. Jadi kita mesti harus menjalankannya betul-betul dengan networking yang bagus, menjalin relationship, itu penting. Kemudian poin-poinnya lagi adalah kita sudah mulai berpikir produk dan service apa sih yang ingin disediakan, yang kita ingin miliki gitu ya, untuk kita memulai bisnis kita. Nah, yang tadi saya sebutin tuh di atas sebelumnya. Ya kan, ada misalkan kita mau jadi konsultan berarti pure di desain, kemudian menjadi kontraktor, berarti kita harus menjadi yang memproduksi dari ide seorang konsultan, kemudian kita mau di bidang desain and build ya. Nah, ini masing-masing portionnya juga ada gitu ya, kita mendesain kemudian kita yang nge-build juga. Nah, kemudian kita juga sudah mulai memikirkan rencana untuk sumber dananya dalam memulai bisnis seperti apa sih. Sebenarnya kalau di bidang desainer interior ya, desain interior itu kalau untuk sumber dananya itu tidak terlalu mesti harus dipusingkan kalau kita memulainya dari zero debt ya, dari nol lah ibaratnya. Karena apa? Karena pada saat kita bertemu dengan klien dan calon klien dan mereka setuju dengan apa yang kita rencanakan, pada saat itu mereka sebenarnya akan ada legal contract yang yaitu pada saat kontrak ini dimulai mereka akan memberikan DP. Jadi dari down payment yang mereka berikan itulah yang menjadi modal kita. Gitu. Jadi jangan terlalu takut atau angannya terlalu tinggi, mesti punya office yang 3 lantai misalkan, mesti punya workshop yang semuanya mesin-mesinnya canggih. Waduh, kalau kayak gitu kita nggak mulai-mulai nih, gitu kan? Sebagai bener nggak? Siapa yang mau modalin tuh kalau begitu? Misalkan ada nih yang jawab nih, kan ada bank. Oke, ada bank, boleh sih, ada bank. Tapi kemudian berapa yang kita harus kembalikan ke bank? Worth it nggak? Bener nggak? Tetapi karena kita sudah punya bekal sekolah di awal yang bagus, kemudian kita punya koneksi, kemudian kita punya klien, dan klien itu pada saat kita sebelum memulai desain kan mereka memberikan DP untuk pekerjaan, ya kan? Jadi sebenarnya sumber dananya itu masih bisa kita cover dari situ.
ya. Nah, kemudian pada saat kita mulai bisnis, misalkan oke nih, sudah ternyata kita punya modal nih, misalkan dapat privilege nih dari orang tuanya nih, ini deh papa sama mama modalin deh, gitu, kamu cari kantor, terus atau misalkan cari workshop. Nah, ini kalian juga mesti hati-hati. Pahami aturan setempatnya untuk pemanfaatan lokasi kantor atau workshop. Workshop sih sebenarnya yang paling krusial, karena jangan sampai workshop itu berada di area pemukiman, karena nanti bisa disu oleh warga, karena kan kita ada waste pembuangan ya. Nah, itu kan bisa mengganggu untuk warga. Nah, selain itu juga poinnya adalah kita harus bisa menetapkan harga untuk setiap servis yang diberikan. Caranya gimana sih menetapkan harga? Nah, itu kita mesti browsing deh, mesti kita analisa dari harga material, harga upah tukang, kemudian kalau saya selalu bilang intellectual property kita sebagai desainer itu mau dihargai seperti apa dan bagaimana patokan-patokannya. Nah, itu fungsinya HDI yang membantu kita. Untuk kita sebagai intellectual property kita tuh mau dihargain berapa, makanya ada asosiasinya, makanya itu kita penting untuk bisa ikut di dalam Himpunan Desain Interior Indonesia. Nah, kemudian ya ini ya kontrak legal yang tepat sesuai dengan service yang diberikan. Nah, itu yang nanti kan kita sampaikan ke klien, itu yang menjadi modal kita untuk memulai suatu proyek. Jadi jangan takut ya. Pada saat kita membuat suatu proyek, waduh ntar modalnya gimana? Kalau kita punya individual klien, biasanya mereka akan membayarkan DP. DP itulah yang menjadi modal awal kita, dan untuk pembayaran selanjutnya adalah berdasarkan progres. Berapa persen sih dari 100% yang kita harapkan selesai dalam 2 bulan, ternyata 1 bulan itu sudah berapa persen. Nah, itu nanti pembayaran itu yang kita harus tagihkan kembali. Jadi kita bisa memulai bekerja dari dana yang diturunkan oleh klien ya. Bahkan kalau kalian berpikiran terus nanti kita gimana dong untuk cost segala macamnya. Kalian bergerak, kalian survei itu menjadi cost. Nah, profitnya adalah setelah pekerjaan itu selesai, pembayaran terakhir. Nah, itulah yang menjadi profit kalian setelah dikurang-kurangin pembayaran semua vendor. Itu. Terus kemudian personel admin dan finance. Kalau memang kalian bisa menjadi admin untuk diri sendiri dan disiplin ke diri sendiri untuk masalah keuangan, finance, itu bagus. Tetapi kalau sudah mau mulai lebih profesional, kalian harus memiliki admin atau finance, karena mereka yang akan mengatur semua data-data pembelian dari supplier, dari vendor, mengatur jadwal pembayaran, ya, kemudian pembayaran dari klien sekalipun, itu semua mesti diatur. Jadi mesti disiplin. Balik lagi, intinya harus disiplin. Nggak bisa hanya, oh ya duit masuk, wah banyak nih duitnya. Jangan salah, itu duit project, bukan duit kamu pribadi. Itu nggak boleh, ya. Dan satu yang saya selalu tekankan, dan itu memang saya terapkan, bahwa duit project tidak boleh masuk ke rekening pribadi. Ya, kalau saya bilang hukumnya haram, karena nanti antara keuangan kita yang ngaco atau keuangan project yang ngaco. Ya, bisa kita yang dirugikan atau project yang dirugikan. Nah, kita kan nggak mau seperti itu, supaya tanggung jawabnya jelas. Nah, itu harus dibedain. Sudah mulai, oke, ini rekening ini untuk rekening project. Jadi kita bisa atur dari situ, oh ini keluar buat project, ini keluar pembelian buat project, ada pembayaran dari klien. Even misalkan kalian cost untuk bensin apa segala macam tercatat di situ. Bahkan uang makannya apa semua tercatat di situ, dan itu penting. Itu tuh paling penting. Ya. Kemudian promosi bisnis. Ya, promosi bisnis itu sekarang kan tidak seperti zaman dulu yang harus beli slot misalkan di majalah atau di TV. Nah, sekarang pakai medsos semuanya gratis. Benar nggak tuh? Asal aktif aja nih, ini ide desainnya, kemudian ini proyek yang sedang berjalan, ini sedang produksi, ini pada saat instalasi, ya. Mungkin tidak fast, tapi kita bisa promosin bisnis pada saat kalian memiliki dana lebih, ya mungkin kalian bisa punya ada digital marketing sendiri. Jadi poin-poin itu
kita harus miliki, tidak dalam skala yang besar, tapi dari yang kecil-kecil dimulai. Seperti itu. Ya. Oke. Sebelum digambar-gambar dan foto-foto ya, saya mungkin mau cerita sedikit ya. Kenapa tadinya kan awalnya art room ya, saya, which is background itu adalah saya, bahwa saya sebagai desainer interior. Kemudian saya untuk pasca sarjana graduate diplomanya saya mengambil project management. Karena pada saat saya dulu kerja, dimulai dari kerja kuliah praktek kan memang saya sudah engage-nya itu di konstruksi ya, sipil, arsitektur dan desain. Dan ternyata saya melihat bahwa saya tertarik nih untuk belajar lebih banyak tentang manajemen project. Begitu, itulah yang menjadi landasan Arterum akhirnya memilih untuk menjadi design and build instead of pure konsultan atau pure kontraktor. Karena pada saat kita mendesain dan kemudian kita produksi, kemudian kita melakukan instalasi, itu banyak hal yang akhirnya menarik perhatian saya untuk how to manage mereka gitu ya. Bagaimana untuk manage-nya, itu yang makanya saya mengambil pasca sarjana postgraduate-nya itu di project management. Mungkin nanti akan tercermin juga dari foto-foto yang ada gitu loh. Kok desainer interior kok ngerjainnya sipil gitu kan. Oke, next. Kita lihat ya. Ya. Oke, ini kita ambil satu project di mana Arterum sebagai interior build and fit out. Ya, untuk Mercure Hotel Alam Sutera di tahun 2013. Nah, di sini memang Arterum adalah pure sebagai kontraktor dan melakukan fit out, ya. Nah, jadi pada saat itu perancangannya dilakukan oleh konsultan, ya. Pada saat itulah Dang Desaindo, Pak Tio juga Trisakti kan? Ya, Pak Tio juga Trisakti. Waktu itu Pak Tio masih di Dang Desaindo Indonesia. Akhirnya kita bekerja sama dengan Pak Tio, dan kebetulan kalau kita bukan di guide dari Dang Desaindo-nya, tetapi karena kita banyak kerjasama dengan Alam Sutera, ya, dengan developer Alam Sutera kita banyak membuat rumah contoh show unit waktu itu. Jadi kita diajak untuk sebagai kontraktor interior dan fit out. Jadi ya, mungkin bisa dilihat hasil gambar detail kerjanya dari konsultan. Kemudian, nah pada saat kita memulai untuk memproduksi, kita betul harus pelajari seperti apa gambar tersebut, secara konstruksi seperti apa. Nah, kemudian pertanyaannya itu siapa yang memikirkan? Kita brainstorming, kita berdiskusi dengan siapa? Dengan tukang, dengan vendor besi yang membuat konstruksi. Jadi itu makanya saya bilang tadi bahwa kita harus mampu berkomunikasi, ya kan? Ya. Karena kita bukan hanya kita yang bekerja, kita akan berkoordinasi dengan orang-orang, dengan vendor-vendor, supplier-supplier yang ada sekeliling kita. Mereka memiliki keahlian yang pasti udah jago-jago gitu ya, karena mereka memang bergerak di bidang tersebut. Jadi tidak usah takut ya pada saat kita mendapat gambar yang kesannya aduh nih rumit sekali. Oke, kita berdiskusi dengan tukang di lapangan, di workshop seperti apa. Kita bikin mock-up-nya dulu nih, yang kayak jamur itu kita bikin dulu mock-up-nya. Ya, selalu dibiasakan membuat mock-up ya. Terus kita dari mock-up itu kita akan diskusi lagi dengan desainer, karena pada saat kita membuat gambar itu pasti akan ada kesulitan atau akan ada lengkungan yang tidak sesuai dengan gambar konsultan. Gitu. Jadi kita selalu berkoordinasi kalau di sini, ya, selalu berkoordinasi. Jadi pada saat konsultan membawa gambar, kita akan breakdown, tetapi kita akan panggil orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ya, kalau di sini tuh ada dari pekerjaan kayu, pekerjaan besi, ada pekerjaan dari resin, solid surface, ya, kayak misalkan kelihatan ada pot di situ. Nah, pot itu tuh dari solid surface, ya, dibuat dari solid surface. Nah, itu seperti apa? Nah, itu kita berdiskusi bagaimana konstruksinya, bagaimana nanti lengkungannya, apakah bisa smooth, bisa mulus. Nah, kita lihat kekurangan dari
material ini apa, dan itu kita harus mampu sampaikan ke desainer, dan kita harus mampu sampaikan juga ke tim owner, karena supaya kita satu pemahaman, ya kan? Karena kan desainer tuh taunya maunya dari gambar tuh lengkung dan mulus, tetapi material itu kan memiliki kelemahan, dan kita mesti paham nih kelemahannya apa. Dari mana pemahamannya? Dari mereka yang memang bergerak di bidang resin. Gitu, karena mungkin kan kalau di sini kita masih yang banyak yang home industry ya, Mbak Nisa ya. Iya. Jadi bukan yang cetakan yang kayak di China gitu, cetak. Nah, benar nggak? Nah, kalau kita kan masih home industry, jadi ada keterbatasan kelapihan lengkungan, yang itu kita harus sampaikan. Begitu. Kalau misalkan pertanyaannya nanti kalau mereka nggak mau, nah kita lihat lagi budget pekerjaan kita kan segitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya intinya kita harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi. Ya, itu kalau yang mau dilihat dari Arterum melakukan desain build and fit out ya di lapangan. Oke, next. And next. Ya. Nah, kalau ini ada contohnya untuk perancangan desain untuk kantor PT 2 Kelinci ya. Mungkin kalau perancangan desain kita hanya gambar ya, membuat layout, terus kemudian tampilan warna, kemudian untuk ya fungsi secara ruangan, zoning segala macam yang kita sampaikan ke klien. Tapi di sini Arte ya hanya menyampaikan desain konsultan. Ya, desain konsultan itu kan kita mesti bikin konsep perancangan, mulai dari apa idenya, setelah kita visit ke kantor mereka, seperti apa core-nya kantor itu, seperti apa filosofi kantor 2 Kelinci itu seperti apa, yaitu yang kita bedahkan secara filosofi. Itu yang Arterum juga lakukan untuk perancangan desain. Ya, mungkin itu konsultan-konsultan lebih banyak seperti itu ya. Jadi tidak ada pekerjaan di lapangan. Oke. Jadi ini kalau boleh ngebahas sedikit nih, berarti ngebahas tentang filosofi perusahaannya juga ya, Mbak. Betul, harus. Kita harus tahu filosofi perusahaannya apa nih, supaya kita nangkep maksudnya apa, dan kemudian kita sampaikan kembali. Berdasarkan dari filosofi itu, apa yang ditangkap seorang desainer, itu yang menjadi modal presentasi ke mereka bahwa filosofi itu adalah yang mereka inginkan ditampilkan dalam desain yang akan mengisi ruangan mereka. Ya, karena, kita harus. Karena di proyek TA lah ya kita sebut ya Mbak Yeni, kalau anak sekarang nih, kadang kita pembimbingnya suka, kamu cari dulu kenapa hotel, ya sebutlah mungkin Ra Premier ya, Mercure lah ya, gitu. Kamu cari dulu apa sih filosofi hotel itu, dia tuh ciri khasnya apa gitu. Jangan sembarangan, karena mereka tentunya punya pakem-pakem juga ya gitu. Betul. Banyak mahasiswa yang, ya enggak semua sih, ada beberapa mahasiswa yang kadang mengabaikan itu sampai udah merancang cantik, udah bagus, pas udah di sidang begitu. Ini kejadian soalnya waktu itu pernah Mbak Yani, pengujinya si Mas Susatyo itu kena deh di hotel. Oh, kalau hotel Mercure tuh nggak boleh kayak gini kan, padahal udah dibilangin kamu harus cari dulu tentang background culture-nya mereka, filosofinya seperti apa. Jangan menyalahi gitu. Udah bagus, tapi ini bukan. Oh, akhirnya saya sampai wah jadi dipending aja lulus ini ya Mas Tio ya. Nggak apa-apa, tapi suruh dia revisi. Oh, masih baik kalau gitu dong. Iya, Mas Tionya. Tapi itu hotel itu kan chain hotel ya dari Prancis ya. Sebenarnya mereka memang punya punya pakem sendiri, tetapi kan ada owner juga kadang-kadang. Nah ini nih, owner juga ingin ada saham idenya. Nah itu yang kita gimana caranya bahwa ini juga bisa sampai gitu. Kadang-kadang owner di sini kan nggak mau kalah juga kan, karena sudah spend dana. Jadi ada culture bisa jadi ada culture di owner yang disisipin ya, bukan menjadi satu yang utama tapi disisipin gitu. Iya. Oke. Oke, kita lanjut Mbak Yani ya. Oke. Nah, ini Arterum melakukan design and build dan fit out ya untuk lobby interior PT Politama Propindo Midlasa. Ya, ini di sini pada saat kita mendesain ini kita juga
bertemu dengan owner dengan background yang berbeda gitu ya. Ada yang ownernya ada memahami filosofi Jawa, ada yang filosofi Chinese. Nah, ini bagaimana nih mengcombine-nya? Nah, itu tuh kita juga balik lagi, kita harus tahu kan owner ini seperti apa, siapa yang menjadi pemegang kunci. Oke, saya mau desain yang seperti ini seperti apa. Nah, itu kita harus mampu tuh menangkap dan menawarkan ke mereka bahwa ada kombinasi komposisi dari konsep ini yang menggabungkan background dari masing-masing owner ya. Kalau di foto yang pertama di atas itu kan kelihatan kayak sebenarnya itu adalah filosofi dari mata angin, arah mata angin di filosofi China. Nah, di sebelah kanan tuh kelihatan ada opening gebyok dan wall art-nya juga batik gitu. Yeah. Jadi kita mewakili dari keinginan owner. Ya, bahwa ini kan perusahaan ini nggak cuma hanya satu kepemilikannya. Kita mau tuh ada combine ideas di sini gitu. Oke, kita coba untuk terjemahkan ke dalam desain yang kita buat ya, selain memasukkan unsur logo mereka juga seperti itu. Jadi ya untuk yang di bawah untuk Propindo Balongan ya kita membuat desain untuk executive room-nya. Walaupun kelihatan di situ ada kayak foto PT Politamer Propindo Balongan yang fabrik-fabrik ya, tetapi tetap mereka ingin satu ruangan eksekutif pada saat pimpinan-pimpinannya datang gitu. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, kalau ini sih, kalau di sini mungkin kelihatan sepertinya biasa saja, tapi di sini saya mau bercerita sedikit ya tentang classic style residential Rafflesia Cluster Washington. Kenapa sih yang ini yang diangkat fotonya? Karena saya di sini ingin menyampaikan bahwa pada kita ini adalah desainer ke-12 yang datang dan dipanggil. Bayangin tuh data gambar di klien itu sudah 20 apa 25 cm, hampir 30 cm. Dan pertanyaan saya pada saat itu adalah kenapa kita yang pada akhirnya ya kita dipanggil untuk itu balik lagi, kita harus tahu psikologi klien, menerjemahkan apa keinginan klien. Tidak mudah, tidak gampang, tetapi di situ kita harus punya keyakinan dan kemampuan. Dan satu hal, ini pasti anak-anak muda sekarang kan sering traveling. Yeah. Benar ya? Nah, pada saat kalian traveling, itu jangan cuma hanya hura-hura happy-happy-nya yang diambil sama belanja-belanjanya. Benar ya? Yeah, tetapi harus dilihat pada saat kalian traveling itu, apa sih yang menjadi satu ciri khas kota atau bangunan yang kalian datangi atau yang menjadi ikoniknya apa? Ya, jadi kalau di sini saya bisa sampaikan bahwa pada saat si klien itu sudah hampir frustrasi ya dengan desainer ke-11 apa ke-12 itu ya, akhirnya kita coba approach apa yang dia inginkan. Akhirnya pada saat itu sebenarnya warnanya nggak ke sini ya, ada warna biru dan warna pink, komposisinya pastel waktu itu saya buat, tapi memang akhirnya si ibu juga suka. Saya cuma hanya tanya, tadi saya nggak tahu tuh kalau ternyata kita sudah desainer kesekian gitu ya. Kenapa kita yang dipilih? Ya karena dari Arte yang memahami keinginan saya seperti apa, gitu. Ternyata apa keinginannya? Karena si klien itu sering ke Eropa dan dia mengunjungi Istana Versailles, Versailles di Prancis, which is itu zamannya si Maria Antoinette ya. Iya. Jadi kan nggak semua orang tuh punya bayangan pengen klasik yang seperti apa, bener nggak? Jadi datanglah tuh klasik yang zaman barok, zaman yang tebel-tebel begitu ya. Iya. Nah, itu kita mesti hati-hati gitu kan. Jadi maksudnya di sini pesannya adalah pada saat kita traveling sebagai seorang desainer, kita tuh mesti jeli apa yang kita lihat, dan pada saat kita ketemu klien, kalau kita memahami, kita langsung ini maksudnya seperti ini. Atau
yang begini bukan yang arahannya seperti ini. Walaupun dia nggak pernah cerita sih bahwa dia pengen yang kayak di Versailles, nggak pernah ya. Cuman maksudnya kita coba mendigest gitu, apa keinginannya dari yang akhirnya kita lihat, oh bukan desain klasik yang yang heavy klasik ya. Betul. Itu yang saya ingin mau sampaikan di sini gitu. Bahwa keinginan seorang klien memiliki sesuatu yang klasik itu ternyata karena dia punya idea pengen seperti yang di Versailles, di Prancis yang memang semuanya serba gold gitu kan. Nah mungkin di nextnya itu ada foto-fotonya. Oh, ini. Ya, jadi ya impian. Jadi kalau misalkan kita tahu sejarahnya Maria Antoinette seperti itu ya. Jadi gaya style klasiknya seperti apa? Karena memang harusnya kombinasi dengan warna-warna pastel. Cuman akhirnya karena beliau maunya aman ya udah gold and white saja gitu. Nah, di sini juga saya mau sampaikan karena pada saat kita ini mendesain satu rumah lumayan besar, rumahnya 2 tingkat, luasannya kurang lebih sekitar 650 meter persegi. Jadi ada kamar tidur master, ada walk-in closet, kemudian ada kamar tidur anak 1-2, ada kamar tidur tamu 2 juga gitu, dan ruang tamu, dan semuanya mau ada nuansa gold. Itu nggak gampang pada saat kita menyusun yang namanya color scheme. Ya, color scheme ini kan walaupun gold itu kan bisa berbeda-beda ya goldnya. Kemudian dari pattern, kemudian dari dari tekstur bahan. Nah, itu kita sebagai desainer itu harus mesti aware. Jangan mentang-mentang goldnya semua disamaratakan, kemudian warna goldnya sama rata, kemudian fabriknya disamain semua. Waduh, jangan. Jadi biar ada dimensi dan intonasi dari masing-masing ruangan, bahwa kita masuk ke ruangan sini tuh style-nya seperti ini, masuk ke ruangan sini style-nya berbeda, walaupun secara garis besar itu adalah klasik gold. Nah, itu yang sebagai desainer tuh mesti harus banyak belajar tuh masalah pengetahuan material ya. Wallpaper, fabric gitu, kemudian finishing sendiri, karena finishing gold itu kan banyak. Ya, kalau kita selalu membuat gradasi finishing gold, mulai dari yang gold banget, gold champagne, sampai goldnya yang soft seperti apa, dan itu kita mix and match di combine. Nah, itu yang kita mesti aware sebagai desainer muda, untuk apabila kita memiliki klien, kita mesti harus mampu untuk mendigest dan memahami psikologi mereka seperti apa, agar apa yang mereka inginkan untuk desain ruangan atau space mereka itu dapat terrealisasi dengan baik. Begitu. Oke, next. Oke. Nah, di sini satu project Arte Room itu adalah build and fit out plenary hall dan auditorium MNC Tower Kebon Siri Jakarta. Jadi ada 2 space yang waktu itu kita kita kerjakan, build and fit out. Jadi desainernya juga sendiri ya. Nah, balik lagi saya mau cerita, karena saya backgroundnya adalah ada project manajemennya. Jadi untuk hal seperti ini kita tidak gentar ya, karena kita punya background. Nah, di sini juga pada saat kita melakukan build and fit out, itu yang tersulit pada saat project di sini adalah gambar yang disediakan oleh konsultan itu sangat minim informasinya. Nah, apabila kalian mau jadi konsultan yang baik dan benar, jangan sampai kita memberikan dokumen ke klien dengan minim informasi. Akhirnya apa? Kita sebagai kontraktor build and fit out-nya, kita mesti harus betul-betul dibuat lagi gambar yang betul, ukurannya, bahkan ukuran aja mereka nggak punya. Ya, bahkan ukuran aja mereka nggak punya. Nah, ini kadang-kadang trik-trik seperti ini nih, bagaimana sih caranya kita dapat ini tapi kok gambarnya nggak lengkap gitu kan. Nah, di sini kita mesti harus inovatif, balik lagi nih ya, bagaimana menjadi inovatif sebagai entrepreneur begitu. Oke, kita jangan menyerah, jangan gampang menyerah, karena mental kita udah oke ini bisa
Ya, setelah kita lihat kita ini dan kita memang sudah disetujui, oke, kita bisa kita breakdown satu-satu seperti apa dengan ukuran yang ada. Ya, kemudian bagaimana caranya kita menerjemahkan gambar tersebut. Nah, kita memilih lagi kesulitan dengan berkoordinasi dengan tim owner. Ya, karena di lapangan itu tidak menutup kemungkinan bahwa tim owner yang in charge di lapangan juga mereka tidak dengan hati yang baik untuk menyelesaikan proyek, gitu loh. Ya ada aja trik-triknya kan untuk menghalangi kita untuk on time. Tetapi di sini saya mau sampaikan bahwa kita jangan terbawa gitu ya dengan trik-trik mereka. Selama kita menjalankan proyek itu dengan benar dan memang kita ada niatan untuk proyek itu dapat berjalan dengan cepat dan selesai dengan cepat. Dan setiap kendala kita sampaikan pada saat meeting koordinasi ke tim owner, itu nggak perlu takut. Dalam arti walaupun di lapangan, misalkan tim lapangan biasa, kalau di lapangan itu selalu kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwa ada aja yang mengharapkan kita memberi sesuatu. Tetapi sebisa mungkin kita menghindari itu. Karena pada saat ada masalah nantinya ditakutkan karena kita sudah ibaratnya bribes ya, menyuap. Nah kita akan susah nih mengejar target yang kita mau. Karena pada saat kita melakukan suatu proyek itu kan banyak kendala ya, ada beberapa mungkin vendor pekerjaan lain, misalkan kalau di sini akustik atau plafon yang menghalangi pekerjaan kita, ya kan? Tetapi karena di lapangan misalkan kita tidak memberi bribe kepada pihak lapangan, kemudian kita dipersulit, kita sampaikan pada saat kita meeting. Kalau saya sih kalau kita di Arterum, culture-nya begitu. Tidak pernah takut gitu loh. Karena yang namanya project itu mesti on time. Tidak ada yang ingin melama-lamakan project. Ya kan? Tidak ada yang ingin melama-lamakan project. Jadi semakin project itu cepat selesai, berarti apa? Cost-nya juga tidak membengkak. Dan itu yang harus kita mampu sampaikan ke klien. Bukan kita sengaja melama-lamakan proyek, tetapi kendala di lapangan yang memang kita ada, kita harus sampaikan, kita harus diskusikan, kita harus meeting koordinasi. Itu harus kemampuan kalian sebagai individu, itu harus mulai dilatih. Ya, buat teman-teman yang sudah mau lulus nih, gimana sih nih dunia kerja entrepreneur ini, gitu ya. Jadi harus mampu berkomunikasi dan jangan takut. Dan selalu pegang satu. Kita harus tahu proyek itu mesti waktunya bagus, ya, on time, kemudian good quality, ya kan, dan kemudian harus cost-nya mesti di on cost gitu. Jadi time, cost, and quality itu basicnya project management itu harus terpenuhi untuk kita mengerjakan project. Nah, kalau kita sudah tahu basic seperti itu, dan apabila ada indikasi keterlambatan, kita harus mampu mengkomunikasikannya dengan tim owner, dengan klien, dengan meeting koordinasi, bahwa ini ada kendala nih seperti ini. Kendala ini akan memperlambat, gitu. Itu yang saya ingin sampaikan dari gambar ini. Oke. Next. Nah, kalau ini kantor, salah satu kantor lawyer ya di Jakarta, Adams & Co. Ya, kalau kita mendesain suatu kantor, biasanya kantor itu kan aktif nih. Ya, ini kan design and build ya kita. Nah, di sini kita harus tahu untuk mengatur flow aktivitas kantor, mana yang kita akan bongkar dulu pada saat kita mengerjakan build-nya ya, selain ngedesain. Kalau ngedesain kita sudah pasti akan mengikuti dari culture kantor, kondisi di lapangan seperti apa. Tetapi kalau saya lebih ingin bicara tentang masalah build-nya, ini juga kita flow untuk produksi ya, untuk bagaimana yang di close areanya, yang diaktifkan, yang dinonaktifkan. Dan itu semua memang harus dikomunikasikan supaya dari pihak owner juga paham. Untuk mereka juga mensupport kerjaan kita. Ya, kalau untuk office space kan memang kerjanya selalu malam. Dan balik lagi pada saat kita mengerjakan ini, yang terpenting adalah
afternya gitu, after tim kita kerja malam sudah harus dipastikan bahwa suasananya pagi sudah normal, bisa dilalui, tidak dengan bongkaran-bongkaran yang masih ada ya di sekeliling. Nah, itu kita sebagai desainer yang bekerja di design and build, kita harus paham itu. Ya, next. Oke, nah ini Arthur Room kembali lagi karena memang kita di Design and Build, ini hospitality project di Cinere ya. Nah, di sini kita membuat suatu cafe, rumahan. Nah, itu kan balik lagi ya, kita bisnisnya seperti apa sih? Kalau Design and Build, kemudian kalau misalkan kita desainer aja, desain konsultan seperti apa? Karena pada prinsipnya, pada dasarnya kalau kita cukup aware dengan bisnis desain, kita bisa masuk kemana aja ya. Tidak hanya sebagai konsultan, tidak hanya sebagai design and build, tetapi kita juga bisa sebagai penyedia furniture, kemudian kita bisa juga sebagai produk ya, produk-produk untuk pelengkap penunjang desain yang ada. Nah, itu boleh kita kembangkan. Misalkan di sini juga kerjasamanya dengan pihak grafis desain ya, itu bagian dari konsep ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita sebagai desainer tuh harus mampu mencari celah sebagai entrepreneur itu bagaimana sih kalau bukan cuma hanya mendesain gitu ya. Ada produknya juga yang kita bisa provide. Oke. Next. Oke, nah ini salah satu proyek renovasi interior Masjid Jami Baitul Akbar Pasar Minggu tahun 2020 ya. Ini zamannya COVID ini. Pada saat orang di rumah, kita tim arte di luar. Ya, tapi cukup berpacu dalam waktu ya, karena kan kita pada saat itu di saat sesuatu yang tidak pasti ya. Tetapi kita harus kejar target. Ini pekerjaan ini 4 bulan untuk interior dan nanti ada juga pekerjaan fasadnya. Oke, di sini kita pada saat kita kan kebetulan memang kita mendesain dan nge-build desain yang kita buat ya. Di sini tuh banyak vendor dan supplier yang in charge ya. Mulai dari marmer, kemudian saya mau cerita. Kalau misalkan kita sudah membuat suatu desain yang cukup besar ya, kemudian kita bergerak juga di design and build dan kita sebagai kontraktornya, kita mesti hati-hati untuk pekerjaan supply material. Kita harus mampu membagi. Jadi jangan cuma hanya satu supplier. Karena apa? Karena kita untuk mengejar waktu. Begitu ya, mengejar waktu supaya jangan kalau kita hanya memiliki satu supplier, dia terlambat, yang lainnya akan terlambat. Nah, itu kita harus mampu ya sebagai entrepreneur untuk berpikir ke arah sana. Jadi di proyek ini itu untuk marble sendiri kita punya ada 3 supplier. Ya, untuk supplier yang di dinding itu untuk dinding-dinding dalam kita memakai marmer, kemudian lantai yang bagian koridor luar, kemudian fasad bagian luar, kita memakai 3 supplier. Malah 4 sama yang bagian onyx karena dia memang estetika utamanya, kita pakai supplier sendiri. Ya, jadi di situ kita mesti hati-hati. Dan apabila pun kalian sebagai konsultan, nantinya kalian akan mampu menjelaskan ini ke klien sebagai tim owner ya, bahwa lebih bagus itu harus di split. Ya. Ya, jadi jangan kita resiko dengan satu supplier untuk mensuplai semuanya apabila sudah terlalu besar luasannya, karena itu akan menjadi resiko untuk owner bahwa pekerjaan itu tidak bisa selesai tepat waktu. Nah, itu yang kita mesti harus tahu. Jadi makanya saya bilang kita mesti ada connection, networking untuk kita berdiskusi nih hal-hal seperti ini, karena kalau kita tidak di lapangan kan kita tidak tahu ya. Dan ini anak-anak muda pasti kan juga
perlu pengalaman yang lebih lama. Nah, ini kebetulan saya sudah lumayan lama nih, saya kasih informasi, jangan sampai sebagai desainer kalian tidak bisa memberi suggestion apa-apa terhadap klien dalam arti udah saya desain, terserah deh masalah pekerjaannya, ya kan? Nggak bisa. Kita ada tanggung jawab juga bahwa proyek itu harus selesai on time. Nah, itu dari segi supplier. Kemudian di sini juga kita ada kaitannya dengan vendor mural, ya, kemudian dengan stainless steel yang di laser, kemudian untuk karpet sendiri kita itu langsung kita import dari Iran. Nah, makanya kenapa penting kita mengetahui project timeline itu ya, dan kita membantu klien untuk memahami itu ya sebagai desainer. Karena ada produksi yang kita tidak bisa ada di sini, dan kayak kemarin itu kasusnya karena COVID, banyak port yang mendadak ditutup kan, negara-negara menutup portnya. Nah, itu kita harus mengantisipasinya seperti apa gitu. Jadi memang sebagai desainer kita harus mampu membuat desain on time, produksi juga kita sebisa mungkin on time. Maksudnya kita harus aware bahwa klien itu punya kebutuhan, desain itu harus bisa selesai, proyek itu harus bisa selesai sesuai dengan waktunya, timeline-nya, supaya jangan menyebabkan cost yang lebih tinggi. Nah, kita sebagai desainer, walaupun kita konsultan, entrepreneur, kita harus mampu memberi satu solusi dan masukan ke klien. Itu yang desainer muda harus tahu. Nah, kemudian untuk lampu-lampu ini juga didesain dari awal nih, kemudian dikerjakan oleh orang lokal dari Boyolali. Ini juga pekerjaan itu diameternya 6 meter lampu, itu dikerjakan dalam waktu 1,5 bulan. Pada saat zaman COVID, yang pada saat itu kita juga tidak bisa travel ke sana untuk melihat pekerjaan, kita balik lagi komunikasi by WA setiap saat, kita pantau, kita lihat, kita cek, itu penting. Jadi balik lagi saya bilang, kita mau jadi entrepreneur itu tidak bisa hanya mau mudahnya, justru kita harus mampu mengencourage diri sendiri untuk mengecek semua nih pekerjaan ini seperti apa, ya, supaya ini semua berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kemudian di sini juga kita ada kerjasama juga dengan S2Glass, mungkin udah sering dengar, mungkin Mbak Nisa, ya, Pak Brian ya, S2Glass ya. Nah, itu juga karena kita tahu keinginan klien ingin warna yang dominannya merah, kita diskusi dengan pihak vendor, which is Pak Brian ya, S2Glass, mungkin teman-teman desainer muda juga udah tahu ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, bikin desain segitu banyak saat yang bersamaan seperti apa? Kita kolaborasi, balik lagi. Kita sudah punya konsep perancangan karena kita design and build, kemudian kita pilih warna seperti apa, kita ACC dengan klien. Ya, itu kita diskusikan dengan pihak vendor, ya kan? Jadi memang balik lagi semuanya komunikasi itu bagian dari project management juga, komunikasi dan integrated kerja. Jadi perlu tahu kita project management itu seperti apa, karena walaupun kita konsultan yang hanya menggambar, itu tadi kita harus ada kemampuan untuk membantu seorang klien agar proyeknya itu dapat terselesaikan on time, ya. Jadi di sini kita kerja dengan banyak pihak ya, dengan pihak karpet yang dari Iran, dengan S2Glass, dengan yang kalau lihat dari ornamen-ornamennya itu semua pekerjaan di Boyolali yang kita juga nggak bisa ke sana, lampu ya pada saat tahun 2020 itu ya alhamdulillah kita bisa selesai 4 bulan dan diresmikan pada saat Lebaran tahun 2020. Begitu. Jadi ya itu. Jadi untuk saya perjalanan sampai ke sini itu sebagai desainer, tapi harus mampu juga untuk melihat proyek ini sebagai kebutuhan klien, ya, bahwa ini semua harus dapat
terselesaikan dengan baik. Ya, ya itu tadi ya, background sebagai entrepreneur, kita mesti aware gitu. Kita mesti ada apa namanya, rasa tanggung jawab. Harus punya rasa tanggung jawab bahwa ini tuh harus bisa memberikan yang terbaik untuk klien. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah fasadnya ya. Nah, fasadnya ini tadinya kita sudah rubah bentuk apa namanya, lengkungan arknya itu tadinya dia segitiga, ini kita rubah. Ya, jadi ini juga kita kerjasama dengan apa namanya, kita punya in-house sipil ya, untuk pekerja sipil untuk merubah, dan kemudian untuk yang merah-merah yang kayak kecil-kecil itu adalah mosaic art. Mungkin pernah dengar produknya mosaic art? Ya. Ya, nah ini mungkin sedikit aja saya mau cerita tentang produk mosaic art. Pada intinya produknya bagus, tetapi yang kita mesti harus tahu pada saat kita kerjasama dengan vendor adalah bagaimana tanggung jawab mereka terhadap produk yang mereka siapkan untuk kita, ya. Ya, itu yang kita sebagai entrepreneur itu harus mampu juga berkomunikasi dengan vendor ya. Karena ada kalanya vendor-vendor ini hanya mau cepat selesai, habis itu sudah. Nah, di sini kita mesti hati-hati nih. Ya. Jadi walaupun produknya bagus, tapi kalau servisnya tidak baik, nah itu akhirnya apa? Bukan merugikan kita sebagai entrepreneur, tapi merugikan pemakai. Kalau sampai mozaiknya lompat, jatuh gitu kan. Ya kan, karena metode pemasangannya yang salah atau metode pemasangannya yang kurang cermat. Nah, itu yang sebagai entrepreneur di bidang desain interior yang bergerak di bidang design and build harus paham betul. Ya, jangan takut untuk bertanya, untuk berdiskusi, bahkan untuk memutuskan bahwa produk kalian bagus tapi servisnya tidak baik. Ya, jadi kita harus bisa membedakan nih, produk jelek, servis jelek ya sudah. Tapi kalau produk bagus, servisnya jelek, nah itu kita mesti harus membantu mereka juga untuk belajar bagaimana kita menghadapi proyek. Ya. Begitu. Jadi banyak hal kalau kita di lapangan itu yang saya bilang networking, have a connection dengan yang lain. Nah, kita tuh banyak informasi yang kita bisa dapat. Ya, jadi ini termasuk pekerjaan fasadnya. Untuk build-nya sendiri tuh ya 4 bulan ya. Gitu kan, kita dari Januari, Februari, Maret, April, di Mei kita sudah selesai. Jadi di April akhir tuh sudah mulai pekerjaan defect list sambil jalan. Nah, itu bagaimana? Karena saya background-nya arte, secara garis besar juga sudah ada di project management, ya kita mengatur seperti apa. Begitu. Dan memang penting supaya kita bisa menyelesaikan project ini on time. Dan untuk di arte sendiri juga memang untuk desainer saya encourage untuk mereka untuk belajar tentang project management karena memang itu penting ya. Berkesinambungan cara kerja kita terhadap desain yang kita buat, kemudian untuk produksinya seperti apa. Jadi timeline-nya jelas, time, cost, quality harus berdampingan terus. Oke. Nah, ini yang harus saya ceritakan lebih banyak lagi. Ya, ini proyek STIN itu Sekolah Tinggi Intelijen di Sentul, itu dari bulan Juli, Agustus, September. Harus selesai dalam waktu 2,5 bulan. Cuman karena kondisi cuacanya kurang baik, kita agak mundur sekitar 2 mingguan ya. Nah, di sini Art Room itu bergerak memang udah akhirnya cukup kompleks ya. Dari awalnya kita hanya mendesain, bikin planning desain, kemudian memang kita bergerak di construction, kemudian ya arsitektur udah pasti, dan di project ini kita masuk ke landscape, road construction, dan pekerjaan artwork. Ini bagaimana nih? Nah, kita entrepreneur kan, balik lagi ya. Jadi pada saat kita mengambil satu keputusan, oke, kita sanggup mengerjakan proyek ini, tapi kemudian siapa yang mengerjakan? Di situ kita harus berpikir inovatif. Banyak pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya.
Jadi kita panggil waktu itu yang berkompeten di bidang konstruksi, kita panggil pakai konsultan sipil, kemudian kita pakai tim landscape, kita kemudian panggil tim jalan raya, kemudian kita bekerja sama dengan artwork. Dan Arterum di sini sebagai pembuat desain, planning, dan sebagai main con untuk satu project. Ya, jadi di sini itu tadi kita sebagai entrepreneur itu harus banyak koneksi untuk bisa berkomunikasi dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Karena pada saat kita memiliki project yang cukup besar dalam waktu yang singkat, karena ini 3 minggu dengan pekerjaan struktur ke bawah, struktur ke atas, ya. Kemudian perubahan landscape besar-besaran karena kita merubah arah masuk ke bangunan, ya. Kemudian terus kita membuat satu artwork 3 meter patung Soekarno, dan itu kita harus memiliki orang-orang yang berkompeten di bidangnya, dan kita harus bisa berkolaborasi dengan mereka, berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik sebaik-baiknya. Jadi intinya, even kita mau jadi entrepreneur itu kita tidak bekerja sendiri. Kita tuh dengan networking dan connection yang ada di sekitar kita itulah yang akan membantu kita. Ya, jadi kita memang harus memiliki kemampuan komunikasi dan memiliki koneksi dengan orang yang gampang. Jadi bukan cuma hanya dengan ibaratnya kalau kita dibilang networking, wah mesti dengan bos-bos, belum tentu, tidak harus. Bahkan dengan pekerja sekalipun kita harus bisa mampu berkomunikasi baik dengan mereka, memberikan arahan yang baik. Ya, kalau kita lihat dari gambar kan nih, dari gambar pertama yang kiri tuh, waduh, kita mesti memotong pohon, merubah arah, kemudian dari atas dari foto kelihatan plasanya sudah mulai jadi karena ada pekerjaan cut and fill. Kemudian gambar ketiga ada pekerjaan road construction, 4, kemudian pekerjaan baja, kemudian pekerjaan artwork. Ini cukup menarik project ini, sangat menarik karena itu tadi semuanya jadi satu. Dan kita di Arterum sebisa mungkin kita bekerja sama dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi yaitu berawal dari desainer, kemudian memutuskan untuk menjadi entrepreneur, ya, kemudian mempunyai background juga di project management, dan desainer yang ada juga ada yang sudah memang punya background di project management. Terus kemudian kita berkoordinasi, ya alhamdulillah ya dalam waktu 3 bulan dengan semuanya ini dapat terselesaikan. Ya ini cukup kita bisa dibilang ini mega projectnya Arterum karena pekerjaannya cukup singkat. Ya dengan kondisi resiko yang cukup berat ya. Kalau dipikir dari sisi pekerjaannya sendiri. Ya kita Arterum bekerja dengan segala crane lah, segala macam itu alat berat. Ya, tapi setelah kita lihat jadi ya ternyata kita bisa. Jadi jangan pernah menganggap apabila ada tawaran, waduh, nggak bisa nih. Oke, jangan katakan tidak bisa, katakan bisa. Kemudian kita harus berpikir, oke, siapa nih yang kita mau ajak? Gitu. Kita punya banyak teman, ya. Dari teman ke teman, kita bisa akhirnya mendapatkan komunitas yang bisa membantu kita. Jadi balik lagi, jangan pernah takut. Jangan ngerasa, aduh, kita kan cuma bisanya menggambar. Ya, kita cuma hanya bisanya di depan komputer, semuanya pasti memiliki kemampuan. Yang penting kita harus punya kemampuan, skill untuk berkomunikasi itu penting banget. Ya, dan keyakinan ya bahwa teman-teman di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang mau mensupport kita. Gitu. Dan memang kita harus punya niat yang baik ya. Kalau jadi biar law of attraction yang datang ke kita juga mesti orang-orang yang bisa sefrekuensi, yang mau sama-sama maju. Ya, itu cerita tentang kompleksitas project Arterum di project STIN Sentul. Oke, next. Nah, ini juga Arterum mengerjakan mihrab masjid ya.
Di sini juga balik ada, cuman kecil tapi juga kita kerjasama dengan beberapa pihak ya, pihak marmer, pihak tim kayu, kemudian tim gypsum, kemudian ada artwork juga di situ ya. Nah kalau artwork ini ceritanya karena kita awalnya dari masjid yang besar itu akhirnya terus kemana-mana terbawa-bawa tim artworknya. Nah itu yang pentingnya koneksi seperti itu yang bisa mensupport kerjaan kita, yang bisa mensukseskan pekerjaan kita sebagai entrepreneur di bidang desain. Oke, next. Nah, ini salah satu untuk kantor pemerintah, ya sama aja pada prinsipnya sih, ini design and build juga, karena ini kantor pemerintah, tapi untuk kegiatan ibu-ibunya, jadi agak sedikit lebih manis ya, kelihatannya bukan yang pemerintah yang serius, betul. Jadi ini memang ruang meeting untuk ibu-ibu meeting. Sebenarnya ini sih ada mic conference, cuma di foto terbarunya nggak ada. Ya, jadi di sini kita permainan warna kayu dan kursi dengan fabric. Ya, ini sih oke, standar. Next. Nah, ini yang art room dan perencanaan artwork ya. Nah, di sini sebagai desainer kita bisa, bisnis kita mau ke arah mana nih? Kita bisa sebagai pebisnis artwork ya. Apakah artwork itu untuk project, apakah artwork itu untuk finish good. Nah, di situ kalian mulai menggali sumber daya kalian itu lebih kemana ketertarikannya ya. Kalau tadi dari awal saya udah bicara masalah ke manajemen, kalian juga bisa ke arah sana, kemudian menjadi konsultan, kemudian menjadi entrepreneur di bidang design and build, kemudian designer lighting, kemudian finish good. Ya, dengan kita punya koneksi dengan orang-orang yang skill-nya bagus untuk mengerjakan artwork, tinggal kita sebagai desainer yang mengulik-ngulik desain yang akan dipakai seperti apa. Jadi bukalah koneksi seluas-luasnya dengan tidak hanya dengan klien, tetapi dengan para pekerja dan para pengrajin. Itu penting. Oke, next. Ya, ini juga salah satu perencanaan artwork untuk Bank DBS Jakarta ya. Jadi artwork. Nah, ini juga sebenarnya satu cerita lucu nih, kenapa saya tampilkan juga. Karena pada saat company Bank DBS ini area premiernya, pada saat kita datang itu bingung apa yang mau didesain karena semuanya serba baru, ya kan? Tetapi mereka melihat tidak ada sesuatu yang spesifik gitu ya. Akhirnya kita coba kita coba bergerak ke bidang artwork gitu loh. Akhirnya coba kita masukkan ke bidang artwork, ya itu dari setiap artwork balik lagi kita harus tahu filosofinya seperti apa, culture-nya perusahaan seperti apa. Kemudian kita tahu misalkan ada pengrajin artwork yang bisa kerjasama dengan kita, tetapi dengan kita bedah culture mereka, filosofi mereka, kita coba synchronize melalui artwork yang bisa kita provide. Ya, akhirnya mereka satisfied. Jadi ini bisa jadi satu peluang bisnis sebagai entrepreneur untuk bergerak di bidang artwork. Ya, jadi banyak hal sebagai entrepreneur yang bisa dieksplor, banyak banget sebenarnya di luar dari ini juga masih banyak. Jadi jangan pernah ngerasa sebagai antar udah lulus ngapain ya, banyak banget ya. banyak sekali. Oke, saya rasa mungkin cuman hanya itu ya. Oh, ini satu lagi. Ada sedikit. Ya, ini juga yang untuk bangunan pemerintah. Kita harus membuat satu patung Gajah Mada karena memang ikoniknya mereka adalah Gajah Mada. Sementara setelah kita survei, muka Gajah Mada itu kan tidak ada yang baku, maunya ada yang mukanya mengerikan ya. Tetapi kan ternyata setelah kita pelajari sumber informasi, ternyata sebenarnya tidak diketahui pasti kan muka Gajah Mada itu seperti apa. Tetapi pimpinan dari pemerintahan ini ingin sesuatu yang mukanya lebih soft ya. Kita coba menggali seperti apa, akhirnya kita
dibantu juga bahwa ada satu patung di Tabanan yang mencerminkan Gajah Mada yang mukanya tidak serem ya, jadi lebih intelek lah ibaratnya Gajah Madanya. Nah sekarang bagaimana nih kita untuk bisa membuat seperti ini? Balik lagi kita harus mencari seniman yang sanggup. Ini dari perunggu ya patungnya ya, pekerjaannya juga 3 bulan. Jadi sebagai desainer kita harus mampu ya menerjemahkan keinginan klien dan berkomunikasi dengan bagian produksi, dengan senimannya seperti apa, dengan memberikan gambaran ukuran sesuai dengan perancangan kita supaya patungnya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ya, kita perlu koordinasi, banyak berkoordinasi seperti itu dengan patung-patung yang diperlukan, dengan ikon-ikon Garuda. Ya, kalau kita beli di Tokopedia kan Garudanya begitu tuh, lehernya kecil gitu kan. Iya. Ya, tapi kan kita punya sebagai desainer kan punya bayangan bahwa Garuda itu adalah sesuatu yang mesti harus gagah seperti. Nah, itu kita harus mampu menyampaikan pesan-pesan seperti itu ke si pengrajin ya, karena kita juga jarak jauh nggak mungkin ke sana, kita asistensi gambar, kita juga mesti memikirkan ukuran segala macam, tetap selayaknya kita di sana karena memang kita adalah bekerja sebagai seorang desainer yang tahu secara dimensi, kita punya bayangan dimensinya akan seperti apa, look akhirnya setelah ada di lapangan akan seperti apa. Itu adalah skill kita yang kita dapat dari jenjang akademi kan. Jenjang akademi tadi kita belajar tuh ya, mengasah sense kita sebagai desainer seperti apa. Kemudian kita bekerja, balik lagi ya, kita bekerja, kita lebih mengasah sense kita seperti apa, kemudian berkoordinasi dengan orang-orang di sekeliling kita kerja seperti apa, sampai akhirnya kita memutuskan menjadi entrepreneur akan bagaimana nih. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau ditanya seberapa cerah sih prospeknya menjadi, halo? Ya, masih. Seberapa cerah sih prospeknya berbisnis di bidang desain interior? Sangat cerah. Malah ke depannya mungkin lebih cerah ya, karena orang akan semakin lebih aware lagi ya untuk masalah perlunya seorang profesional di bidang desainer interior. Jadi tinggal kita yang bisa memutuskan dari jenjang perkuliahan, kemudian jenjang karir, kemudian akhirnya kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Ya, semuanya perlu waktu, tidak ada yang instan. Menjadi entrepreneur itu tidak bisa only in one night, nggak bisa. Ya, jadi mesti sabar. Satu lagi, pada saat kita memulai bisnis, ibaratnya jangan 1 tahun, wah ini kayaknya nggak ada. Tahun kedua, tahun ketiga tutup. Mulai lagi, ganti bisnis yang lain. Jangan begitu, karena perlu proses, ya. Perlu waktu untuk kita juga dikenal orang, untuk kita menjadi loyal terhadap pekerjaan kita. Tidak mudah, tetapi selama kita bisa positive thinking dan kita mempunyai koneksi yang bagus dan networking yang bagus, tidak hanya dengan yang pihak atas, tetapi juga yang di bawah, mudah-mudahan insya Allah sih pasti akan tetap ada jalannya menjadi entrepreneur yang baik. Ya, saya rasa sih itu Mbak Nisa. Kalau dari pengalaman ya, jadi spend years, tapi kita pahami apa yang kita alamin bertahun-tahun, kita kemajuannya seperti apa. Jadi jangan cepat putus asa. Tidak ada entrepreneur terbentuk dalam 1 malam. Yang sekarang kan banyak tuh ya, dalam 3 tahun jadi entrepreneur atau entrepreneur apapun, tahu-tahu wow punya sesuatu. Itu impossible. Itu namanya menjual mimpi. Oke, saya rasa itu. Iya, banget, jelas banget. Panjang banget ya. Nggak apa-apa. Jadi sorry ya, tadi ada message masuk. Sorry, saya tidak terbaca. Oke, mungkin kita masih ada waktu 5 menitan lah ya. 5 menit ya untuk bertanya ya. Aduh. Kalau ada yang mau bertanya mungkin, tapi kalau saya sih beneran Mbak udah jelas banget, karena memang sudah disampaikan mulai dari hal yang mungkin kita anggap di perkuliahan itu remeh gitu ya. Tapi ternyata begitu di dunia kerja, apalagi entrepreneur gitu ya, itu ternyata sangat diperlukan sekali gitu.
Tadi Mbak Yeni juga menyampaikan tentang basic project management ya. Itu kayak udah keywordnya ya, time, cost, quality ya. Quality, betul. Jadi udah harus berdampingan, nggak boleh ada ketimpangan kayaknya ya. Apalagi kita sebagai entrepreneur. Mungkin ya dari mahasiswa ada yang mau bertanya dulu nggak? Ntar saya ngoceh-ngoceh panjang, habis lagi waktunya. Ada yang mau bertanya mungkin? Kemungkinan palingan hanya bisa satu ya. Ada tidak ya? Ada yang mau bertanya? Atau semua sudah cukup clear, jelas? Kalau tidak ada, mungkin karena waktu juga ya Mbak Yeni, mohon maaf kita batasi. Mungkin saya coba simpulkan dari paparannya Mbak Yeni tadi, beberapa tadi udah saya singgung ya tentang basic project management, yang tadi barusan Mbak Yeni juga sudah sampaikan, kemudian perancangan ya, dalam perancangan mungkin kalau mahasiswa apalagi anak TA nih, kalau yang semester 6 mungkin ya dalam perancangan mulailah. Di anak TA ini sering banget kita ngotak-ngatik konsepnya juga kan, Mbak Yeni juga mungkin pernah merasakan, konsepnya berubah lagi, aduh konsep lama banget, kapan selesai, kapan lulusnya gitu ya. Jadi begitu mereka lulus sidang udah lega gitu. Jadi ternyata memang perancangan dalam perancangan untuk konsep desain itu sangat penting, apalagi juga memahami filosofi-filosofi di balik proyek yang kalian ya, yang mahasiswa yang sedang dikerjakan. Merancang hotel apa, hotel Mercure seperti apa, atau hotel atau perusahaan ya Mbak Yeni. Betul. Perusahaan apalagi yang terkait dengan pemerintahan mungkin itu lebih pakemnya lebih saklek lagi gitu. Kemudian buat teman-teman mahasiswa juga yang memang mungkin tadi Mbak Yeni juga bilang mau begitu lulus bingung mau ngapain, jangan bingung kelamaan, karena apalagi yang mau lulus semester tahun ini ya, bukan semester depan, tahun ini mau lulus, jangan kelamaan mikir karena kalian sudah harus tahu, apalagi prospeknya banyak banget, peluang bisnisnya banyak banget di tengah sekarang kaum urban, bisa dibilang gitu ya Mbak Yeni, kaum urban betul. Yang mereka sibuk, mereka mungkin merasa begitu sampai rumah kayaknya pengen merasakan paling nggak hunian lah ya, kita sebut hunian yang mumpuni untuk memfasilitasi mereka nyaman, besoknya balik kerja juga udah ke-in-charge lagi, udah cas lagi energinya. Betul. Jadi itu benar-benar prospek atau peluang kita bagi lulusan desain interior. Mungkin kurang lebihnya itu karena banyak sekali, mudah-mudahan teman-teman semua tadi ada juga yang nge-record katanya, jadi mungkin mau di-replay lagi rekamannya, dan ini juga ditayangkan streaming ya teman-teman mahasiswa, jadi ini juga streaming di YouTube Usakti Official. Bagi yang nggak sempat nge-record, mungkin tadi ada beberapa yang merecord, yang nggak sempat record mungkin bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube channel Universitas Trisakti Official yang di-streamingkan langsung oleh Universitas Trisakti dan Humas. Baik, Mbak Yeni, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan paparannya yang sangat panjang, sangat menarik, dan teman-teman semua nanti juga kemungkinan mungkin kita akan kolaborasi lagi ya Mbak Yeni, jadi jangan khawatir kalau masih pengen dengerin penjelasan Mbak Yeni tentang hal-hal apapun yang terkait desain interior, insya Allah kita akan kolaborasi lagi di kegiatan atau event lainnya. Baik, kalau gitu mungkin sebelum selesai boleh teman-teman mengaktifkan kamera, buat yang belum kita dokumentasi dulu, izin Mbak Yeni? Ya. Oke, buat teman-teman ditunggu yang belum mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kameranya, dan mungkin yang bisa pakai virtual background bisa pakai, yang tidak juga tidak apa-apa. Oke. Cheryl belum ya, Frensa, Nurin mungkin, siapa lagi nih yang belum? Jian, Mutia on the way, Dena, Adinda, Eka, Anindya, Amanda, Rizky, kemudian siapa lagi yang belum? Anindya, Adinda, Mas Humas nggak apa-apa, Jose, Cecil, Azura, Alia. Oke, baik. Di sini ada 3 slide, boleh teman-teman kita coba slide pertama dulu, semua menghadap kamera, boleh dibantu dengan admin prodi juga bantu dokumentasi ya, minta tolong. Oke, semua menghadap ke kamera. Aba-aba pertama, 1, 2. Slide kedua. Oke, slide kedua, semua menghadap kamera masih 1, 2. Slide ketiga,
slide terakhir. Masih menghadap kamera, 1, 2. Oke, baik. Terima kasih semua. Mungkin terakhir juga sebelum menutup acara, kami dari Universitas Trisakti, dari Fakultas Nirupa dan Desain, mewakili Ibu Sangayu Laksmi, Ibu Dekan, ingin menyerahkan ucapan terima kasih kepada Mbak Yeni. Mungkin nanti akan saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan dari Fakultas Nirupa dan Desain atas nama Dekan. Kami ucapkan terima kasih untuk alumni, mungkin alumni yang kebanggaan kita juga, dan juga mungkin dosen tamu kita pada hari ini, Mbak Yeni Rares, dalam acara alumni sharing session yang kedua, yaitu cerahnya prospek bisnis desain interior yang diselenggarakan oleh program studi desain interior Universitas Trisakti pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Nisa, Humas, dan Ibu Laksmi ya, dan teman-teman desainer ya. Semangat ya. Amin. Semangat dan semuanya. Sukses selalu. Amin. Baik, baiklah kita di penghujung acara semuanya. Saya selaku pembawa acara, host, sekaligus Ketua Program Studi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk Mbak Yeni atau mungkin teman-teman semua jika kiranya ada kalimat atau dalam pelaksanaan yang kurang berkenan. Semoga kegiatan kuliah dosen tamu ini dapat bermanfaat untuk semuanya dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Yeni Rares. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di alumni sharing session minggu depan. Selamat sore. Terima kasih banyak Mbak Yeni. Mbak Nisa. Terima kasih teman-teman.